Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pin Jalan-Jalan ya. Kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat ya di Kalimantan Selatan. Namanya adalah Angsana ya. Nah, kenapa ini disebut Angsana ya? Mungkin teman-teman banyak yang penasaran ya, atau pengen tahu kenapa di selatan ini ada nama-nama Angsana ya. Nah, ini menurut versi cerita aja ya, menyebutkan bahwa nama Angsana itu berasal dari sebuah pohon namanya Angsana besar ya, yang tumbuh di pinggir sungai. Nah, kalau bahasa Banjar itu pinggir kali ya kan. Nah, di sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai Desa Kali Angsana. Pohon ini dulu dikenal sebagai pohon yang keramat, yang impunya itu nggak bisa ditebang. Namun seiring waktu pohon tersebut rapuh dan akhirnya tumbang ya. Akhirnya tumbang juga ya. Nah, makanya nama Angsana kemudian diabadikan menjadi nama daerah dengan harapan masyarakatnya bisa sekuat dan sekokoh pohon yang nggak bisa tumbang itu ya. Nah, itu ya. Jadi kenapa disebut Angsana ya, karena ceritanya berasal dari sebuah pohon itu ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, Angsana sendiri itu merupakan kecamatan ya, hasil dari pemekaran dari Kecamatan Satui. Daerah ini sering dikenal sebagai pusat perekonomian, salah satunya karena adanya kantor tambang batu besar, ya kan? Yaitu apa? Borneo Indobara atau BIB. Selain itu, Angsana juga terkenal dengan pantainya yang indah, seperti Pantai Angsana Bahari yang menjadi daya tarik wisata di Tanah Bumbu ya. Nah, teman-teman kalau pergi ke sana jangan lupa untuk destinasi ke pantainya ya. Nggak jauh dari Tugu Ikan itu. Jalan di sini juga cukup bagus ya. Nah, coba teman-teman lihat. Hampir seluruh udah di aspal ya. Jadi kalau teman-teman itu mau jalan-jalan ke Angsana ya kan, dari Batu Licin ke Angsana kemudian sampai ke Banjarmasin ya, itu udah dipastikan aman ya, jalannya mulus ya, kalaupun ada rusak nggak terlalu banyak. Juga di sini nih pemandangannya bagus ya, sejuk karena masih banyak pepohonan ya kan, karena ini jauh dari kota ya, tetapi cukup lah, di sini juga lumayan ramai ya. Selain banyak pohon ya kan, jadi udara tuh dingin. Kemudian teman-teman gak usah khawatir, di sini juga ada Indomaret, udah ada Alfamart ya. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana untuk biaya hidup di Angsana ya? Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, untuk biaya hidup di Angsana itu, untuk khususnya untuk Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ya, dapat dibilang cukup bervariasi ya, dan cenderung lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain. Kenapa? Karena hal ini dipengaruhi oleh aktivitas industri pertambangan batubara yang sangat dominan ya di wilayah sini.
Oke, ada sih sedikit gambaran-gambaran ya untuk kebutuhan pokok di sini ya. Ada sebuah studi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar pertambangan batu bara di sana, menyebutkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat di sini cukup tinggi ya. Dan untuk biaya makan, data dari BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional, tapi bulan Maret ya 2021 itu menunjukkan pengeluaran rata-rata per kapita itu sebulan itu sekitar 7 juta ya. Angka ini tentu bisa berbeda pada saat ini, tetapi dapat memberikan gambaran dasar ya teman-teman ya. Nah, untuk biaya makan di warung atau restoran ya mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan daerah yang bukan pusat industri. Untuk sewa rumah atau kos di sini ya, untuk harga sewa di Angsana dan sekitarnya cenderung tinggi ya, karena tingginya permintaan dari para pendatang atau pekerja di sektor pertambangan. Jadi orang-orang yang bekerja di pertambangan sini ini ada juga ya dari luar daerah ya, yang bukan asli dari orang Angsana, bisa dari Kalimantan Timur, dari Jawa dan lain-lain ya. Nah, mereka tinggal di Angsana ya, jadi permintaan pasar rumah di sewaan rumah atau kos di Angsana ini sangat tinggi ya. Sehingga dengan tingginya permintaan maka harga sewa di Angsana itu cenderung tinggi ya. Nah, berdasarkan listing properti, harga sewa kos itu bisa berkisar antara 1 juta sampai 4 juta per bulan, tergantung fasilitas yang ditawarkan. Misalnya ada AC, kamar mandi dalam, atau parkir mobil. Nah, kalau beda lagi kalau untuk sewa rumah, beda tadi ya. Untuk kos itu biasanya rumahnya itu berdempet-dempetan ya dengan tetangga sebelah. Nah, kalau mau nyewa satu rumah itu kisarannya lebih tinggi lagi ya, mungkin dimulai dari 3 juta per bulan atau lebih. Nah, bagaimana kalau untuk transportasi dan lain-lainnya ya? Oke, di sini untuk transportasi memang sih nggak banyak ya, nggak semudah ditemukan seperti di kota-kota besar. Di sini ini mayoritas sih menggunakan sepeda motor ya, sepeda motor, dan sepeda itu pun jarang terlihat ya. Yang ada itu hanya sepeda motor, mobil. Jadi di sini belum ada masuk seperti Gojek. Cuma kalau Just Tip ada ya, tapi kita harus mempunyai kenalan. Nggak semua orang tahu ya. Kalau Just Tip di sini masih ada, tapi kalau untuk transportasi di sini nggak ada ya. Nah, beda lagi kalau biaya parkir ya kan. Kalau kita mau ke ATM ya kan, atau mau ke warung makan, ya sama lah ya kan, seperti di kota ya. Ya 2000, untuk mobil 3000 ya kan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi secara keseluruhan upah minimum kabupaten UMK sebagai patokan ya, untuk memberikan gambaran perbandingan
tanah bumbu pada tahun 2024 adalah sebesar 3.286.000 ya kalau nggak salah ya, sekitar itu. Terus kira-kira apalagi nih yang mau dibicarakan ya, bagaimana kalau kita bahas tentang kuliner ya. Kalau teman-teman mencari kuliner yang terkenal di Angsana ya kan, ya cukup banyak lah, bisa juga menyediakan oleh-oleh dari pilihan makanan. Angsana ini juga sebuah pusat UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah yang terdidik ya, seperti BUMDes dan lain-lain ya. Nah, di sini pusat kuliner yang asli dari sini ini biasanya ada nasi bakar, kemudian aneka jenis mie rebus dan berbagai macam minuman. Nah, untuk oleh-oleh khas Kabupaten Tanah Bumbu sendiri ini ada bingka sarang semut, kue tradisional dengan tekstur berlubang seperti sarang semut dan punya rasa manis yang lezat. Terus kue ipau, sering disebut juga lasakna tradisional karena bentuknya berlapis dan biasanya berisi daging ayam dan bumbu kari. Kemudian nasi pundut, nasi yang dimasak dengan santan dan dibungkus daun pisang, mirip dengan nasi uduk. Nah, pusat kuliner di Angsana ini banyak juga ya, ramai juga dikunjungi dari siang hingga malam, menunjukkan popularitasnya di kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan. Dan mayoritas pekerja di Angsana ini, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu ini, sangat didominasi oleh sektor pertambangan batu bara. Angsana juga merupakan salah satu daerah pusat industri tambang terbesar di Kalimantan Selatan. Karena itu, sebagian besar lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi di sini berhubungan erat dengan aktivitas pertambangan. Jenis-jenis pekerjaan yang banyak ditemukan di Angsana ini terutama bagi para pendatang, antara lain pekerjaan langsung di tambang seperti operator alat berat, kemudian mekaniknya, geolognya, kemudian para insinyur tambangnya. Kemudian ada juga pekerja di perusahaan subkontraktor ya, banyak perusahaan lain menyediakan jasa pendukung untuk usaha tambang, seperti di logistik, kekuatan alat dan konstruksi ya. Seperti di sini ada CK, ada UT, ada PPA dan lain-lain ya. Nah, karena ada maraknya industri tambang di sini kan, nah, otomatis memberi kesempatan kepada warga-warga sini untuk membuka kebutuhan akan layanan lain seperti toko, warung makan, penginapan. Ya, kemungkinan jasa transportasi juga ada ya, penyewaan motor ya. Jadi kalau para pekerja-pekerja tambang ingin keluar ya kan, kemudian tidak mempunyai kendaraan, nah di sini menyediakan juga untuk jasa transportasi ya. Jadi kita bisa menyewa motor, bisa menyewa mobil
Nah, untuk harganya itu yang saya dengar untuk mobil itu sekitar 300.000 ya, sampai 600.000 tergantung jenis mobil. Kalau motor itu sekitar 40.000 hingga 100.000 ya, tergantung kondisi motor dan jenis motornya. Oke, cukup panjang lebar ya. Saya akhiri aja mungkin sampai di sini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan lagi. Nanti kita akan membahas untuk daerah-daerah lain lagi ya.